Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang dok, saya mau mulai cek kolesterol rutin saya nih dok, karena papa saya ada penyakit jantung dan kolesterol nih dok. Saya khawatir banget kalau saya juga kenapa-napa. Nah untuk pemeriksaan kolesterol sendiri nih dok, apa aja sih yang diperiksa? Biasanya kalau untuk cek kolesterol itu kita ada pemeriksaan kolesterol rutin, ada pemeriksaan kolesterolnya ya secara lengkap gitu, ada HDL, LDL, dan trigliserid sih Pak. Oke baik, kalau untuk biayanya nih berapa nih dok untuk semua pemeriksaan itu tadi dok? Nah untuk semua pemeriksaan tadi sih biasanya kurang lebih 500.000 Pak pemeriksaannya. Waduh, lumayan juga nih dok kalau tiap sering-sering kayak gitu, boncos juga saya. Halo dokter. Nah, mungkin banyak ya pasien-pasien dokter yang bilang hal yang sama kayak Bapak tadi. Cek kolesterol tuh mahal banget kalau dicek tiap 3 bulan. Berat juga ya dok, tapi dokter mau tahu nggak? Bisa loh dok bilangin ke pasien dokter kalau udah aja nggak usah cek trigliserid kalau cek kolesterol ke lab. Iya, dokter nggak salah dengar kok. Pasien nggak perlu dicek trigliserida. Mungkin dokter bingung ya. Masa sih pasien hipertrigliserid tapi nggak dicekin trigliseridnya? Ngaco deh. Tapi itu beneran loh dok, kenapa sih saya bisa ngomong begitu? Nah, saya awalnya juga bingung tuh dok, tapi coba nih, kita pikir bareng-bareng. Dokter setuju kan ya, kalau trigliserid tinggi itu dikaitkan dengan resiko penyakit jantung. Pernyataan ini di-backup sama penelitian kohort retrospektif ARKA dan kawan-kawan, yang nemuin kalau pasien dengan trigliserid yang normal punya resiko penyakit jantung yang jauh lebih rendah daripada mereka yang punya trigliserid tinggi. Ada juga nih tinjauan sistematis dari Marston dan kawan-kawan yang bilang kalau setiap penurunan trigliserid 1 mmol per liter itu risk ratio untuk gangguan vaskularnya 0,84. Jadi di bawah 1 ya. Artinya exposure in this case penurunan trigliserid bersifat protektif terhadap penyakit kardiovaskular ya. Cuma ada flaw dari tinjauan ini karena dimasukin studi Reduce It yang actually itu satu outliner yang signifikan. Tapi kalau studi Reduce It dikeluarin, risk ratio-nya jadi naik. Lah, padahal kan kita tahu kalau interpretasi risk ratio kayak gini. Nah kan jadi bingung ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang kebingungan trigliserid, yuk segera update skill dan CV dokter melalui e-course Alomedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Dokter tinggal buka e-course di website Alomedica buat ngikutin e-course-nya. Dah, yuk kita lanjut. Kan bingung ya kita tadi gara-gara studi yang sebelumnya. Yaudah deh, kita lihat aja penelitian-penelitian yang lain. Coba kita lihat studi-studi yang bahas penggunaan obat penurun trigliserid sama resiko gangguan jantung. RCT yang dilakukan oleh Das Pradhan dan kawan-kawan ngebahas nih efek obat penurun trigliserid yaitu permafibrat di 10.000 pasien DM tipe 2. Hasilnya, setelah 4 bulan pasien DM yang mendapatkan permafibrat, kadar trigliseridnya turun jadi 26%. Tapi kejadian kardiovaskular kayak serangan jantung, stroke iskemik, tindakan revaskularisasi jantung, atau kematian gara-gara penyakit jantung vaskuler itu sama aja antara pasien yang dapat obatnya dan yang enggak. Itu tadi satu studi ya. Ini ada lagi nih, satu studi penggunaan omega 3 buat pasien dislipidemit yang punya resiko kardiovaskular tinggi. Jadi di penelitian ini ada 13.000 pasien hipertrigliserid yang punya HDL rendah, punya risiko kardio yang tinggi dan udah minum obat statin. Lagi-lagi, studi ini bilang kalau pasien yang dapat omega 3, trigliseridnya turun sebanyak 19%. Tapi, studi ini nggak dilanjutin sampai selesai karena ada 785 pasien yang dapat omega 3 dan 795 pasien yang nggak dapat. Itu ngalamin insiden kardiovaskular juga. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, meskipun terjadi penurunan trigliserid, tidak ada perbedaan yang signifikan antara omega 3 dan placebo untuk mencegah kejadian kardiovaskular pada kelompok beresiko. Tuh, jadi dari studi-studi ini kita tahu pasien yang trigliseridnya tinggi dan udah diturunin pakai obat aja, resiko kardiovaskularnya nggak beda sama yang nggak pakai obat. Jadi manfaat penurunan trigliserid itu nggak ada kan? Ya kalau gitu, apa gunanya juga kita cek trigliserid? Oke, itu ya dok alasannya kenapa pasien nggak usah dicek trigliserid. Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter dan pasien yang tahu. Subscribe juga channel YouTube Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.